Adik-adik, tahukah kalian manusia pertama yang Allah ciptakan? Beliau diciptakan bukan dari cahaya, tapi dari tanah liat yang dibentuk dengan sangat indah. Namanya adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah meniupkan ruh, Nabi Adam menjadi hidup. Masya Allah, beliau adalah manusia pertama di alam semesta ini. Hal pertama yang dilakukan Nabi Adam saat bangun adalah bersin. Lalu, beliau mengucapkan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nabi Adam tinggal di surga yang sangat indah. Ada sungai susu, buah-buahan lezat, dan taman yang cantik. Tapi, Nabi Adam merasa sedikit kesepian. Kenapa ya? Ternyata, Allah Maha mengetahui. Saat Nabi Adam tidur, Allah menciptakan teman hidup untuknya. Namanya adalah Hawa. Sekarang, Nabi Adam tidak kesepian lagi. Mereka berdua tinggal di surga dengan bahagia. Allah membolehkan mereka makan apa saja, kecuali satu pohon ini. Namun, iblis yang nakal tidak suka melihat mereka bahagia. Iblis mulai berbisik-bisik membujuk mereka untuk mendekati pohon larangan itu. Iblis berkata, kalau kalian makan buah ini, kalian akan kekal di surga. Padahal itu bohong adik-adik, iblis itu pembohong yang besar. Karena tergoda, Nabi Adam dan Hawa lupa pesan Allah. Mereka memakan buah itu. Astagfirullah, tiba-tiba pakaian surga mereka terlepas. Allah pun menurunkan mereka ke bumi sebagai pelajaran. Mereka sangat menyesal dan terus berdoa memohon ampun kepada Allah. Nabi Adam diturunkan di sebuah gunung yang tinggi. Beliau sendirian. Sepi sekali rasanya. Tidak ada Hawa, tidak ada malaikat, hanya angin yang bertiup kencang. Di tempat yang jauh, Hawa juga sendirian. Hawa bingung dan sedih. Ia berjalan mencari Nabi Adam sambil menangis, berharap bisa bertemu kembali. Siang dan malam, Nabi Adam tidak henti-hentinya berdoa. Beliau sangat menyesal telah melanggar perintah Allah. Beliau membaca doa yang sangat indah. Doanya berbunyi, Rabbana dzolamna anfusana, wa in lam takfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang yang rugi. Hawa juga terus berdoa memohon ampunan Allah. Bertahun-tahun lamanya mereka terpisah, tapi mereka tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Nabi Adam terus berjalan menyusuri bumi yang luas, melewati hutan, sungai, dan gurun. Hingga akhirnya, langkah kakinya sampai di sebuah padang pasir yang luas. Dan akhirnya, Masya Allah, di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang, Nabi Adam melihat sosok yang ia kenal dari kejauhan. Itu Hawa. Alhamdulillah, Allah telah mengampuni dosa mereka dan mempertemukan mereka kembali. Betapa bahagianya hati mereka saat itu. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Hawa memulai hidup baru di bumi. Mereka bekerja sama membangun rumah, belajar bercocok tanam, dan membuat api untuk menghangatkan badan. Allah mengajarkan Nabi Adam banyak hal tentang dunia ini. Dan tahukah kalian? Sebentar lagi, keluarga mereka akan bertambah ramai loh. Tahun berganti tahun. Alhamdulillah, keluarga Nabi Adam semakin ramai. Hawa melahirkan anak-anak kembar berpasang-pasangan. Ada Kabil, lahir dengan saudara perempuan kembarannya, dan Habil juga lahir dengan saudara perempuan kembarnya. Anak-anak itu tumbuh besar. Kabil menjadi seorang petani yang mengolah tanah. Sedangkan Habil, adiknya yang lembut hati, menjadi seorang peternak kambing. Habil adalah anak yang sangat soleh, baik hati dan dermawan. Ia selalu memberikan yang terbaik untuk Allah dan sayang kepada sesama. Sedangkan Qabil, sifatnya agak berbeda. Ia mudah marah dan terkadang pelit.
ia kurang bersyukur atas hasil panen yang ia dapatkan. Suatu hari, Allah memerintahkan mereka untuk menikah secara silang. Qabil harus menikah dengan kembaran Habil, dan Habil dengan kembaran Qabil. Tapi Qabil menolak. Dia marah karena merasa calon pasangannya tidak secantik kembarannya sendiri. Wah, Qabil mulai membantah perintah ayahnya. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan adil, Nabi Adam meminta mereka berdua melakukan kurban. Siapa yang kurbannya diterima Allah, dialah yang berhak. Habil segera memilih domba yang paling gemuk, paling sehat, dan paling ia sayangi. Ia memberikannya dengan hati yang ikhlas karena Allah. Sebaliknya, Qabil justru memilih hasil panen yang busuk, kering, dan jelek. Ah, sayang kalau kasih yang bagus, pikir Qabil. Astagfirullah. Mereka meletakkan kurban di atas bukit. Tiba-tiba, wush, api putih turun dari langit dan memakan kurban Habil. Itu tandanya Allah menerima kurban Habil. Setelah kurbannya ditolak, hati Qabil semakin gelap karena iri hati. Iblis terus membisikkan hal buruk agar Qabil menyakiti saudaranya sendiri. Suatu hari, saat Habil sedang beristirahat dengan tenang, Qabil datang menghampiri. Rasa irinya telah menutup pintu hatinya dari rasa sayang. Dan terjadilah hal yang sangat menyedihkan. Karena emosi yang tidak terjaga, Qabil melakukan kesalahan besar yang pertama kali terjadi di bumi. Setelah itu, Qabil merasa sangat bingung dan ketakutan. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia menyesal, tapi semua sudah terlanjur terjadi. Qabil membawa saudaranya berjalan jauh, berhari-hari tanpa tujuan. Ia lelah dan sedih, namun ia tidak tahu cara menguburkan jasad manusia. Lalu, Allah yang Maha Penyayang mengirimkan bantuan. 2 ekor burung gagak turun ke tanah dan mulai menggali lubang. Allah ingin memberi pelajaran kepada Qabil. Melihat burung itu, Qabil tersadar. Celakalah aku, mengapa aku tidak bisa melakukan seperti burung gagak ini? Qabil pun mulai menggali tanah. Habil akhirnya dikuburkan dengan layak. Ini adalah pelajaran pertama tentang bagaimana manusia menghormati mereka yang sudah tiada. Nabi Adam dan Hawa sangat sedih kehilangan Habil. Namun mereka bersabar dan terus berdoa agar keturunan mereka selalu dijaga oleh Allah dari sifat iri. Sebagai pelipur lara, Allah memberikan mereka anak lagi yang sangat soleh bernama Syits. Syits artinya adalah hadiah dari Allah. Nabi Adam hidup sangat lama di bumi. Beliau menjadi guru dan pemimpin bagi anak cucunya, mengajarkan cara beribadah kepada Allah. Beliau berpesan agar manusia selalu menjaga bumi, saling menyayangi, dan jangan pernah mengikuti langkah-langkah iblis yang menyesatkan. Suatu hari, tibalah waktunya Nabi Adam kembali kepada Allah. Para malaikat turun dari langit untuk menjemput ruh manusia pertama yang mulia ini. Nabi Adam wafat dengan tenang. Meskipun sedih, keluarganya tetap tabah karena mereka tahu bahwa kematian adalah pintu untuk bertemu kembali di surganya Allah kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Nah adik-adik, sampai jumpa di kisah Nabi selanjutnya ya. Jangan lupa sholat dan sayang orang tua. Wassalamualaikum.